Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di pertemuan ke-8 untuk materi struktur kontrol tentang kontrol pemilihan switch dan looping form. Untuk struktur kontrol ini menggunakan switch, pernyataan kondisi yang digunakan untuk pengambilan keputusan terhadap dua buah kemungkinan, misalnya diketahui kode kerjanya 1-7. Misalnya 1 untuk kode hari Senin adalah hari kerja, kemudian 2 hari Selasa adalah hari kerja, kemudian hari ketiga adalah hari Rabu hari kerja, dan yang keempatnya hari Kamis untuk hari kerja, kemudian hari Jumat masih hari kerja, dan sedangkan Sabtu dan Minggu adalah hari Kamis, hari libur. Kemudian untuk looping menggunakan looping for, sering digunakan istilahnya for loop karena digunakan untuk proses looping atau pengulangan. Bentuk pernyataannya seperti ini ya. Ada for, kemudian inisiasi, kondisi, dan step ekspresi, kemudian diakhiri dengan pernyataan, ada kurung kurawal buka dan kurung kurawal tutup. Di mana inisiasi yaitu inisiasi yang dari variabel loopnya. Kemudian kondisi adalah membandingkan variabel loop pada nilai batas tertentu. Kemudian step ekspresi adalah melakukan update terhadap variabel loop, biasanya berupa penambahan atau pengurangan. Sebagai contoh untuk pernyataannya seperti ini untuk looping for. Ada for i sama dengan 1, kemudian i lebih besar daripada 5, dan i plus artinya penambahan 1 secara otomatis. Dan i sama dengan 1 merupakan inisiasi atau nilai awal yang ditentukan. Kemudian i kurang dari 5 adalah batas loopingannya, berarti i kurang dari 5 artinya 1-4, berarti 4 maksimal penambahannya. Sedangkan i plus adalah penambahan 1 secara otomatis, jadi 1, 2, 3, dan 4 untuk loopingnya. Jadi untuk looping ini digunakan untuk pengulangan secara otomatis dengan menggunakan pemrograman, sehingga tidak menggunakan pemrograman yang lebih banyak untuk menampilkan kode programnya. Supaya lebih jelas, kita simak saja kode pemrogramannya di video praktek. Maka akan muncul nama projectnya di sebelah kiri, yaitu project struktur kontrol 2. Nah, ini. Dan kita buat dulu 2 buah package. Yang pertama kita buat package adalah control switch. Dan kita buat package yang kedua, yaitu control looping for. Kita pertama ke struktur control sheet dulu. Kita buat 2 buah Java class. Latihan 1 switch
input console. Dan kita buat yang kedua pada control suite, Java class lagi, itu latihan 2 suite input GUI. Kemudian kita buat yang control looping for, Java class latihan 3 looping for. Dan kita buat latihan yang ketiga, yaitu looping for input console. Dan latihan yang kelima, latihan 5 input looping input GUI. Finish. Yang ini kita ganti ya, dihapus dulu. Terusnya latihan 4 latihan 4 looping input console. Finish. Baik, kita ke latihan yang pertama dulu, yaitu ke latihan suite dengan input console. Ini kita copy paste supaya cepat. Kita masukkan dulu, copy bagian importnya untuk konsol itu menggunakan IO Java Operator dan IO exception serta input stream reader. Tempatkan di bawah paste. Buka enggak? Buka. Ya, kalau enggak mau dibukain nanti dulu. Dan kita copy dari public static sampai kurung awal tutupnya 1, kita copy. Kita pastikan di bawah public class, paste. Kita lihat kode programnya. Pertama, di bawah PC Control Suite ada import Java IO Operator, IO exception, dan input stream reader. Ini digunakan untuk input menggunakan konsol, dan harus ada 3 kelas ini, Operator, IO exception, dan input stream reader. Kemudian di bagian baris 14 ini adalah untuk membuat nama kelasnya, yaitu latihan 1 suite input console. Ini sama dengan nama file yang kita buat.
Kemudian baris 15 kita membuat sebuah operasi supaya program ini bisa dijalankan. Kemudian di baris 16 dan 16 17 ini membuat sebuah variabel dengan nama input data supaya bisa input data menggunakan konsol. Kemudian kita tentukan dulu tipe datanya, yaitu string. Kemudian nama variabelnya adalah input data, isinya 0 atau kosong. Kemudian kita tampilkan masukkan kode hari 1 sampai 7. Kemudian kita try check karena kita menggunakan tidak digabung dengan throw exception, maka harus ada try check-nya, yaitu membuat sebuah inputan. Karena ini tipe datanya string, maka harus menggunakan kode pemrogramannya readLine ya. Input data mengambil ke operator input data, nama variabelnya input data. Kemudian ini angka input adalah nama variabel stringnya adalah angka input. Kemudian jika error maka akan menampilkan sistem error ya. Kemudian di bawah sininya di baris 26 ini menampilkan switch-nya, format switch-nya integer hari, membuat sebuah variabel dengan nama hari. Kemudian si angka inputnya ini dirubah atau dikonversi ke bilangan. Awalnya ini string, maka dirubah menjadi sebuah angka atau dikonversi dari string menjadi angka, itu integer value of integer value. Kemudian switch hari, dia mengambil variabel hari. Kemudian pilihannya adalah case 1 sampai dengan case 7. Jika angka yang dimasukkannya adalah 1, kode harinya 1, maka tampilkan hari Minggu. Jika inputnya harinya 2, maka Senin. 3 adalah Selasa, 4 adalah Rabu, dan Kamis adalah hari 5, dan 6 adalah hari Jumat, dan Sabtu adalah 7. Nah, defaultnya adalah jika kodenya tidak 1 sampai 7, maka dia akan menampilkan kode hari yang Anda masukkan salah. Dan setiap case ini selalu berpasangan dengan break. Ada case 1 ujungnya break, case 2 ujungnya break. Jadi untuk switch selalu menggunakan case dan break sebagai pembuka dan penutupnya. Jadi tidak ada kurung kurawal, tapi dengan case dan break untuk setiap pernyataannya. Baik, kita langsung run file kode programnya. Ini masih running. Nah, masukkan kode harus 1 sampai 7. Kita masukkan kodenya misalkan 1. Kode harus 1, maka ketika dienterkan maka hasilnya adalah Minggu ya. Jika kodenya 5, maka enter, hasilnya adalah Kamis. Baik, itu untuk kode program yang pertama. Kita lanjut ke program yang kedua, itu latihan 2 switch dengan input GUI ya. Jadi inputannya ada tampilan input message dialog dan input dialog. Kita copy dulu untuk input menggunakan Option panel atau Java Swing ya. Tempatkan di bawah paste cake.
Kita copy kode programnya, kita paste. Baik, kita lihat ada program untuk yang menggunakan swing the option pane ya, supaya inputnya secara GUI atau graphic user interface. Baik, pada baris 7 ini untuk GUI hanya menggunakan import cepak swing the option pane karena kita mau menggunakan tampilannya secara GUI atau graphic user interface. Dan di baris 12 ini membuat sebuah kelas namanya latihan 2. Ini nama filenya sesuai dengan nama file yang ada di sini, nama filenya. Kemudian public class static void main membuat sebuah operasi supaya si program dapat dijalankan. Kemudian membuat sebuah variabel dengan tipe data integer, nama variabelnya adalah nilai. Kemudian membuat sebuah input dialog yang isi di dalamnya masukkan kode hari, ada keterangannya masukkan kode hari 1.7.2. Kemudian karena inputannya ini masih string, maka dia harus dikonversi menjadi integer dengan integer parse integer, kemudian masukkan ke dalam variabel namanya nilai. Kemudian nilai ini kita tentukan jika nilainya 1, yang input nilai 1, maka dia akan menampilkan minggu. Jika 2, maka Senin, 3 Selasa, 4 Rabu, Kamis, dan terakhir sampai dengan hari Sabtu. Case 7 adalah Sabtu. Dan jika inputannya salah, misalkan inputannya 8, maka dia akan menampilkan kode hari yang Anda masukkan salah. Setiap penutup ada breaknya, ada case, ada break, ada case, ada break. Sedangkan yang terakhir default, cuman default titik 2 saja, tidak ada breaknya untuk yang bagian akhir. Baik, supaya lebih jelas kita lihat, kita run file saja kode programnya. Jika tadi munculnya di konsol, sekarang munculnya berupa tampilan GUI seperti ini. Kita zoom dulu. Masukkan kode harinya, misalkan 7. Klik OK, maka adalah Sabtu. Sedangkan jika inputannya bukan 1 sampai 7, misalkan inputannya 10, maka hasilnya adalah kode hari yang dimasukkan salah, masuknya ke default ya. Baik, itu untuk kode program untuk switch. Kita lanjut ke latihan 3, yaitu looping for, di mana looping for ini menggunakan pengulangan supaya bisa mengulang secara otomatis ya, tidak satu persatu. Ya, kita copy aja looping for-nya. Kode programnya kita copy dari baris 13 sampai 26, kita copy, kita pastikan di bawah public class. Paste. Oke, kita lihat kode programnya. Untuk bagian basic ini kosongkan, tidak membutuhkan kelas khusus untuk looping for ini. Dan di baris 12 kita membuat kelas namanya latihan 3 looping for, ini sama dengan nama filenya yaitu latihan 3 looping for. Kemudian di baris 13 membuat sebuah metode atau supaya program bisa berjalan operasinya. Kemudian ini membuat sebuah variabel dengan tipe data integer, nama variabelnya adalah i huruf kecil. Dan di sini ada sebuah pernyataan for i sama dengan 1, artinya i dimulai dari angka 1, kemudian ditutup dengan titik koma, kemudian i kurang dari 10, jadi batas i adalah kurang dari 10, artinya sampai dengan angka 9. Kemudian i plus plus artinya
I ditambah 1 per 1 secara otomatis, jadi mulai angka 1 ditambah 1 jadi 2, 2 tambah 1 jadi 3, 3 tambah 1 jadi 4, dan seterusnya sampai dengan batasnya adalah 9, karena ini kurang dari 10, jadi angka 10 nya tidak termasuk. Kemudian kurung kurawal buka, membuat sebuah pernyataan. Ini kondisinya menggunakan kondisi if else. Jika I persen 2 sama dengan 0, artinya jika I nya adalah 2 dibagi 2, sisa baginya adalah 0%, artinya sisa bagi ya, sisa baginya 0, maka pernyataannya adalah I adalah bilangan, I adalah genap. Kemudian LC, jika I nya menghasilkan 1 ya, maka dia LC nya I nya adalah bilangan ganjil. Jadi I ini adalah nilainya antara 1 sampai dengan 9. Misalkan 1 dibagi 2, sisa baginya adalah 1, maka tampilkan I adalah bilangan ganjil. Kemudian dia akan melooping lagi ke atas, maka nilai I nya jadi 2, 2 dibagi 2 adalah 1, sisa baginya adalah 0, maka akan menghasilkan I adalah bilangan genap. Baik, kita coba run file kode programnya supaya lebih jelas. Klik kanan, run file. Maka akan muncul di sini 1 adalah ganjil, 2 adalah genap, 3 adalah ganjil, 4 adalah genap, 5 adalah ganjil, 6 adalah genap, 7 adalah ganjil, 8 adalah genap, dan 9 adalah ganjil. Jadi nilai awalnya adalah 1, jadi I dimulai dari angka 1, I dimulai dari angka 1 ya. Kemudian berarti 1 adalah ganjil, karena 1 dibagi 2 adalah sisa baginya adalah 1, maka dia akan mengambil kondisi yang else. Ini adalah 1 adalah ganjil. Kemudian dia akan melooping lagi ke atas sampai dengan angka 9. Kemudian dia akan melihat kondisinya, jika dibagi 2 apakah sisa baginya 0. Jika 0 maka genap, jika sisa baginya 1 maka dia akan menghasilkan bilangan ganjil. Baik, itu untuk looping for latihan 1. Kita lanjut ke latihan 2. Input I nya kita menggunakan konsol, jadi di input angkanya, nilai awal sama nilai akhirnya. Kita buat untuk looping for yang menggunakan konsol atau di input. Kita karena menggunakan konsol, maka kita membutuhkan 3 buah import Java IO, yaitu buffer reader, IO exception, dan input stream reader. Kita pastikan di bawah PSK. Kemudian kita kopikan dari public static void main sampai dengan kurung tutupnya 1. Di ujung jangan di copy karena sudah ada. Kita copy, tempatkan di bawah public class, paste. Baik, kita lihat kode programnya. Nah, seperti di pertemuan sebelumnya, Java IO buffer reader, IO exception, dan input stream reader ini untuk input menggunakan konsol. Kemudian di baris 14 kita membuat kelas sesuai nama filenya, yaitu latihan 4 input konsol. Kemudian baris 15 adalah public static void main throw IO exception. Jadi ini sudah digabung, jadi tidak menggunakan try chat lagi karena sudah digabung dengan IO exception-nya. Kemudian di baris 16 dan 17 ini membuat sebuah variabel ISR untuk input stream reader. Nanti ISR ini akan dimasukkan ke dalam variabel input data dari buffer reader.
Dan kita tentukan nilai variabelnya, integer nilai awal, integer nilai akhir, dan integer i. Dan kita inputkan menggunakan readline, masukkan nilai awalnya, ini tambahkan ya, nilai awal karena awal selalu menggunakan string, maka dia harus dikonversi ke integer dengan integer pas integer, dimasukkan ke variabel namanya nilai awal, dan masukkan nilai akhirnya ini sama, dikonversikan ke integer pas integer, kemudian masukkan ke nilai akhir. Dan kita buat looping for-nya sesuai kondisi di latihan 1 untuk looping for i sama dengan nilai awal. Jadi nanti nilai awalnya kita inputkan misalkan 1 ya, dan i kurang dari nilai akhirnya misalkan nanti 10, dan i plus berarti nilai awalnya 1, maka akan ditambah secara otomatis 1 per 1, jadi 1 tambah 2 tambah 3, 1 tambah 1 jadi 2, 2 tambah 1 jadi 3 tambah 1 jadi 4, dan seterusnya sampai dengan batas nilai akhirnya. Dan di sini ada kondisi if i persen 2, artinya i dibagi 2, sisa baginya adalah 0, maka dia akan menghasilkan outputnya adalah bilangan i adalah genap. Sedangkan else jika bukan hasil nilai akhir sisa baginya 0, maka outputnya adalah i bilangan ganjil ya. Jadi untuk i persen 2 ini adalah mencari sisa bagi, bukan hasil bagi tapi sisa bagi. Kita coba run file program, klik kanan, run file. Maka dia akan meminta nilai awalnya untuk diinputkan. Nilai awalnya misalkan 1, nilai akhirnya 10, maka dia akan looping dari nilai awal sampai nilai akhir. Karena nilai akhirnya kurang dari simbol nilai akhir, maka angka 10 nya tidak masuk, tapi hanya sampai nilai 9, jadi 1 sampai dengan 9. Kita coba nilai awalnya kita ganti, misalkan nilai awalnya kita mulai dari angka 10 dan nilai akhirnya sampai dengan 15, maka ada mulai dari 10, 11, 12, 13 sampai dengan 14. 10 adalah genap, ini ganjil, genap, ganjil, genap. Ini menggunakan kondisi if menggunakan sisa bagi. Jika sisa baginya 0, maka nilainya genap. Jika ganjil atau 1, maka hasilnya adalah bilangan ganjil. Baik, itu untuk input menggunakan konsol menggunakan looping for. Kita lanjut ke input GUI menggunakan looping for ya. Baik, untuk looping for menggunakan GUI ini menggunakan import cepak swing. Kita copy, tempatkan di bawah paste, paste, kemudian di public class-nya kita kopikan dari baris 13 sampai dengan baris 35, 36 jangan, karena sudah ada kurung awal tutupnya. Kita copy, kita pastekan. Baik, kita lihat kode programnya. Yang pertama di bagian paste-nya, di bawah paste kita masukkan import cepak swing gap dan panel untuk input secara GUI. Kemudian di baris 13 kita membuat
operasi supaya si program dapat dijalankan. Kemudian di baris 14, 15, dan 16 kita buat nilai awal, nilai akhir, dan nilai untuk variabelnya. Kemudian yang baris 18 dan 19 kita inputkan nilai awal dan nilai akhirnya dan menampilkan sebuah show input dialog, kemudian dikonversi menjadi bilangan integer, baru dimasukkan ke dalam variabel nilai awal dan nilai akhir. Kemudian di bagian bawahnya untuk loopingnya kita buat kondisinya for nilai sama dengan nilai awal, kita buat nilai awalnya berdasarkan nilai inputan nilai awal, dan nilai akhirnya kita buat dari batas nilai akhir, dan nilainya plus artinya penambahan secara otomatis satu per satu berdasarkan nilai awalnya 1, maka ditambah 1 jadi 2 tambah 1 jadi 3, dan seterusnya sampai dengan batas nilai akhir. Kemudian if nilai persen 2 sama dengan 0, artinya nilai yang diinputkannya dibagi 2 dan sisa baginya, jika sisa baginya adalah 0, maka string PSN nilai adalah bilangan genap, tampilkan di sebuah message dialog dengan mengambil nama variabelnya PSN. Kemudian else jika nilainya tidak sama dengan 0, sisa baginya tidak sama dengan 0, maka dia akan menampilkan nilai adalah ganjil, tampilkan di sebuah kotak dialog dengan mengambil variabel PSN. Baik, kita coba kode programnya, kita run file saja. Maka dia akan memunculkan sebuah show input dialog, masukkan nilai awalnya 1, kemudian nilai akhirnya misalkan 10, maka akan muncul I adalah ganjil, 2 adalah genap, 3 adalah ganjil, 4 adalah genap, 5 adalah ganjil, 6 adalah genap, 7 adalah ganjil, 8 adalah genap, dan 9 adalah ganjil. Selesai, karena batasnya adalah sampai 10, karena nilainya isinya adalah kurang dari, maka angka 10-nya tidak dimasukkan. Baik, mungkin itu saja untuk materi kali ini di pertemuan 8 tentang switch dan looping for. Mudah-mudahan bisa dipahami dan dipraktekkan secara langsung. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.